Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pemikiran ekonomi historis dan institusional. Dan untuk slide selanjutnya ini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Fajar Ahmad Siddiq dengan NIM belakang 074. Selanjutnya ada saya sendiri, Bella De Fortuna dengan NIM belakang 019. Selanjutnya ada Kava Nasria dengan NIM belakang 077. Selanjutnya Mas Bastian Ferry dengan NIM belakang 078. Yang selanjutnya ada Hanik Istiqomah dengan NIM belakang 083. Dan yang terakhir ada Ardingga Rizky dengan NIM belakang 089. Next. Untuk yang selanjutnya, presentasi agenda kami yang pertama membahas tentang aliran historis. Yang kedua, membahas tentang tokoh-tokoh aliran historis. Yang ketiga, membahas tentang aliran institusional. Yang keempat, membahas tentang tokoh-tokoh aliran institusional. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama, aliran historis akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Fajar. Kita masuk ke aliran historis ya kawan-kawan. Jadi pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai sebuah proses perubahan situasi perekonomian suatu negara yang bergerak secara berkelanjutan serta menuju ke output dan outcome yang lebih baik. Nah, mulanya aliran historis ini merupakan menjadi kritik ya bagi aliran klasik atau neoklasik zamannya Adam Smith tersebut. Nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh di aliran historis. Kita ambil contoh dari Friedrich List, Karl Bucer, Werner Sombart, dan Walt Whitman Rostow atau W.W. Rostow yang terkenal 5 tahap pembangunan tersebut. Nah, masuk ke Friedrich List. Jadi dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada bagaimana cara produksi dan pencaharian masyarakat. Ada tingkatan-tingkatannya nih. Ada 4. Tahap pertama itu masa berburu dan mengembara, tahap kedua itu masa berternak dan bertani, tahap ketiga itu masa bertani dan kerajinan, dan tahap keempat adalah masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Tokoh aliran historis selanjutnya yaitu Karl Bucer. Teori tahapan yang mengeklaim untuk mendirikan hukum yang mengatur perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Tengah dari zaman kuno hingga zaman modern. Kemudian teori ini juga menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Teori ini membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan 4 tahapan. Yang pertama yaitu rumah tangga tertutup, di mana masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, kehidupannya masih tertutup. Yang kedua yaitu rumah tangga kota. Pada masa ini mulai timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Yang ketiga, rumah tangga bangsa atau nasional. Perdagangan pada masa ini mulai meluas ke seluruh kota sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota. Yang terakhir yaitu rumah tangga dunia. Pada masa ini pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara. Next, Werner Sombart membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan 3 tingkatan. Yang pertama, masa perekonomian tertutup. Pada masa ini, seluruh cara manusia hanya semata-mata untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Yang kedua, masa kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini, kepentingan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dampak perkembangan peradaban. Yang ketiga, masa kapitalis. Pada masa ini, muncul kaum pemilik modal atau kapitalis. Dalam menjalankan kaum kapitalis membutuhkan para pekerja atau kaum buruh. Masa kapitalis dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada prakapitalisme, yang kedua kapitalisme madya, yang ketiga kapitalisme raya, dan yang terakhir yaitu kapitalisme akhir. Next, Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan yang pertama perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial, perubahan pandangan masyarakat, perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, perubahan sikap hidup, dan perubahan cara pandang masyarakat mengenai keadaan hidupnya. Rostow juga membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan 4 tahap. Yang pertama ada tahap masyarakat tradisional. Masyarakat masih menggunakan cara berproduksi tradisional atau primitif.
Yang kedua yaitu tahap prasyarat tinggal landas. Pada tahap ini merupakan masa transisi masyarakat dalam mempersiapkan diri guna mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Yang ketiga, tahap tinggal landas. Pada tahapan ini, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi, kemajuan pesat dalam inovasi serta terbukanya pasar-pasar baru. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Pada tahap ini, kondisi masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap konsumsi tinggi. Dalam tahapan ini, perhatian masyarakat menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran institusional. Next. Ya, jadi aliran institusional merupakan aliran yang beranggapan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau kelompok sangat bergantung terhadap institusi tertentu. Institusi yang dimaksud di sini berbeda dengan organisasi, karena institusi yang dimaksud ini terdiri atas institusi formal dan informal. Institusi formal terdiri atas regulasi, hukum, dan aturan lainnya. Sedangkan institusi informal terdiri atas tren, kebiasaan, dan lainnya. Awal kemunculannya sebagai sanggahan terhadap pemikiran neoklasik. Terdapat aliran Old Institutional Economics dan New Institutional Economics. Next. Ya, New Institutional Economics merupakan sekumpulan pemikiran yang mencoba menerangkan politik sejarah, ekonomi, dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan konvensional sosial, keluarga, dan lain-lain dalam bingkai Neoclassical Economic Theory. Lebih banyak membahas tentang perilaku ekonomi dengan menggunakan 4 teori, yaitu teori biaya transaksi, teori hak kepemilikan, teori pilihan publik, dan teori permainan. Yang berlandaskan pada 2 asumsi, yaitu yang pertama, manusia berperilaku secara rasional. Yang kedua, fungsi preferensi individu yang jelas. Nah, selanjutnya, New Institutional Economic ini seringkali disebut sebagai pengembangan dari mazhab neoklasik. Ya, terima kasih kepada Mbak Ani telah menjelaskan tentang aliran institusional. Sekarang kita akan belajar tentang tokoh-tokoh aliran institusional. Yang pertama, Thorsten Veblen yang lahir 185 sampai 129. Selanjutnya Ronald Coase, yang selanjutnya Oliver Williamson, Harold Debsot. Oke, yang pertama dari Thorsten Veblen, Old Institution Economic, mengutamakan revolusi perkembangan pemikiran dengan memperluas lingkup pengajian ilmu ekonomi berdasarkan berbagai aspek ilmu sosial. Menolak teori-teori ekonomi ortodoks dan menetapkan beberapa isu seperti perubahan teknologi, bidang psikologi, dan bidang hukum dalam menentukan analisis. Selanjutnya, Ronald Coase, New Institution Economy, mencoba menerapkan pemikiran politik, sejarah ekonomi, dan kelembagaan sosial, pemerintah, hukum, pasar, perusahaan, dan sebagainya dalam bidang Neoclassical Economic Theory. Mengemukakan konsep biaya transaksi sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan dan pilihan ekonomi yang individu lakukan. Yang ketiga, biaya transaksi terdiri dari 3 jenis: market transaksi cost, marginal transaksi cost, dan political transaksi cost. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bastian. Baik, terima kasih Mas Ardingga untuk pemaparannya. Akan saya lanjutkan, yaitu untuk tokoh selanjutnya ada Oliver Williamson. Beliau merupakan salah satu tokoh di
New Institutional Economics. Beliau ini menemukan 4 level analisis sosial di dalam teori New Institutional Economics. 4 level tersebut adalah level yang pertama itu teori sosial atau social theory, level yang kedua itu lingkungan kelembagaan atau institutional environment, kemudian level yang ketiga yaitu struktur tata kelola yang menekankan pada kontrak dan juga biaya transaksi atau transaction cost economics. Kemudian untuk level terakhir yaitu level 4, ada efisiensi sumber daya dan juga struktur insentif yang merupakan kerangka kerja neoklasik. Untuk tokoh selanjutnya yaitu ada Harold Dempsey. Beliau juga merupakan tokoh di New Institutional Economics. Beliau melahirkan paradigma property rights yang berpendapat bahwa efisiensi alokasi sumber daya itu sangat ditentukan oleh adanya faktor kepemilikan sebagai sebuah lembaga institusi. Beliau juga berkata bahwa institusi pasar akan bekerja dengan baik apabila ada alokasi property rights. Nah, property rights sendiri itu merupakan suatu kepemilikan akan suatu hal. Namun di sini meskipun property dan rights juga bermakna sama yaitu hak, namun penggunaan properti di sini digunakan untuk sebagai penekanan terhadap kepemilikan. Jadi menekankan bahwa kepemilikan itu sangat penting untuk sebuah kelembagaan. Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu yang pertama, aliran historis itu menekankan pada adanya perkembangan sejarah antar waktu yang mana nantinya akan membentuk suatu pola yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat kebijakan ekonomi di masa yang akan datang. Tokoh-tokohnya sendiri adalah Friedrich List, Karl Bucher, Werner Sombart, dan juga Walt Whitman Rostow. Kemudian yang kedua yaitu ada aliran institusional yang terdiri atas aliran yang lama dan juga aliran yang baru. Aliran ini beranggapan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau suatu kelompok sangat bergantung dan ditentukan terhadap institusi tertentu. Pada teori yang baru atau New Institutional Economic, terdapat 4 teori yang menunjang pemikiran tersebut, yaitu teori biaya transaksi, teori hak kepemilikan, teori pilihan publik, dan juga teori permainan. Untuk tokohnya sendiri, tokoh yang terkenal dalam aliran Old Institutional Economics yaitu adalah Thorstein Veblen, sedangkan dalam tokoh aliran yang baru atau New Institutional Economics terdapat Ronald Coase, Oliver Williamson, dan juga Harold Dempsey. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang belum paham ataupun ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima